Sebuah kisah tentang orang suci yang didewakan oleh masyarakat Lagos, di mana mereka dipercaya akan mengantarkan arwah para karuhun mantan raja serta menyambut raja baru melalui sebuah ritual suci menurut kepercayaannya, dan mereka dikenal sebagai pendiri pertama sebuah geng di kota Lagos. Escort souls of departed Lagos kings to the other world. Lagos atau yang akrab dikenal dengan sebutan Isale Eko merupakan salah satu kepulauan terbesar di Nigeria, di mana tempat tersebut merupakan sebuah rimbai mengharuskan masyarakatnya berjuang untuk bertahan hidup pada kerasnya kehidupan di sana. They were the first gang in Lagos. Dan berlatar di kota tersebut, kisah akan berfokus pada 3 anak jalanan bernama Obalola, Ivy, dan juga Gip yang merupakan satu-satunya perempuan di dalam kelompok tersebut. Dalam memperjuangkan kehidupan, tidaklah memandang usia maupun status sosial, di mana mereka bertiga yang masih kecil pun harus belajar untuk mencari nafkah meski dengan cara yang salah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara sekalipun. Di Lagos, mereka memiliki seorang pemimpin atau pemilik manusia yang dikenal dengan nama Elenian, di mana julukan itu dimiliki oleh seorang pendiri geng pelopor bernama Alaye Bambam, yang dirinya memiliki kekuasaan penuh atas warga masyarakat, bahkan dirinya mampu menentukan hasil pemilu sebelum pemilu tersebut dilaksanakan. He was the Elenio, owner of men. Mereka berdua adalah Nino dan Kasim, calon Elenian baru yang sedang digero habis-habisan oleh Alaye Bambam, di mana salah satu dari mereka akan menjadi Elenian baru jika dirinya sudah pensiun nanti. Ketika tengah berduaan dengan sang Elenian, Nino pun mengutarakan keinginannya untuk berhenti menjadi anak jalanan karena ingin mulai berbisnis dan meninggalkan pekerjaan kotor yang sudah sejak kecil dia geluti bersama sang Elenian. Namun karena Nino merupakan kandidat terkuat untuk menggantikan posisi sang Elenian pun terpaksa harus mengubur cita-citanya tersebut, di mana Bambam menjelaskan alur kehidupan mereka yang hanya mempunyai 2 pilihan, antara berada 2 meter di bawah tanah atau hidup di jalanan yang berakhir menjadi anggota di salah satu partai politik. You take your rightful place in party politics. Sebagai seorang Elenian, pengaruh Bambam tentunya lebih besar dari pihak pemerintahan, di mana semua permasalahan masyarakat pasti terselesaikan jika hal tersebut masih berkaitan dengan seorang manusia, dan hal itu pun dibuktikan dengan datangnya seorang ibu yang meminta pertolongan dari Bambam untuk menemukan tasnya yang hilang setelah dicuri oleh sekelompok anak kecil di dalam mobilnya sendiri. Tak butuh waktu lama bagi sang Elenian untuk menangkap si pelaku, di mana dia membawa seorang anak yang tiada lain adalah Obalola untuk meminta maaf dan membalikkan tas yang sudah dicurinya dari si ibu. Namun sebelum mengembalikan tas itu, Oba pun meminta si ibu untuk segera mencabut laporannya karena dia tahu bahwa si ibu sudah melaporkan kasus tersebut ke polisian sebelum akhirnya dia datang ke sini. Dengan kepiawaiannya berbicara serta memahami situasi dengan cepat, Nino pun memberikannya sebuah reward berupa uang agar Oba bisa lebih semangat dalam melanjutkan misinya sebagai seorang anak jalanan sejati. Namun kesenangan mereka berdua tidaklah bertahan lama, di mana ibunya Obalola datang dan langsung melemparkan seluruh uang pemberian dari Nino karena dia percaya bahwa uang tersebut tidaklah halal dan tak ingin anaknya terjerumus dalam dunia gelap mengikuti jejak ayahnya yang sudah lama mati. Dengan berbekal sebuah keyakinan zaman buhun, Oba pun dibawa ibunya ke suatu tempat untuk menjalani sebuah ritual bernama Alagbara, yang dalam ritual itu dia disucikan oleh beberapa tokoh agamis yang dipercaya akan membawa cahaya dan mengalahkan kegelapan dalam diri Oba. Setelah anaknya melewati ritual yang menyakitkan, ibunya lantas meminta maaf dan menjelaskan maksud dari ritual tersebut, di mana Oba yang sudah terlanjur kesal kepada ibu pun memilih pergi ke rumah Nino untuk mendapatkan perlindungan darinya. Boleh. Nino yang sejatinya tidak memiliki anak pun sangat menerima Oba dengan lapang dada, di mana dia langsung mengangkatnya sebagai anak tanpa memikirkan ini itu terlebih dahulu. Esok harinya Nino kedatangan tamu yang tiada lain adalah ibunya Oba, di mana dia langsung mengusir si ibu setelah mendapatkan restu dari Oba yang terlihat sangat membencinya.
Sejak hari itu, Oba tidak pernah bertemu lagi dengan ibunya, yang hal itu tidak membuatnya sedih karena sekarang dia memiliki keluarga baru yang jauh lebih baik dan jauh lebih menyayanginya. I never saw my mother again. Dia adalah Olorugun Araba, seorang penguasa politik dan bisnis nomor 1 di Lagos yang telah membeli semua hak pilih masyarakat dan akan membunuh mereka yang bersikap buruk terhadapnya dengan bantuan dari Elenian, di mana Kasim dan Nino akan turun tangan dalam menyelesaikan pekerjaan kotor tersebut demi mewujudkan hasil pemilu yang aman, damai, dan juga kondusif. Dengan usia Bambam yang sudah hampir mencapai batas, Nino pun dipastikan menjadi kandidat terkuat untuk menjadi seorang Elenian baru, di mana hal itu diperkuat dengan dirinya yang sangat dicintai oleh Olorugun dan kedekatannya dengan masyarakat yang kian terbangun lantaran Nino yang sangat peduli terhadap mereka. Nino had a heart for the people. His door was always open. Hal itu dibuktikan dengan kebaikan Nino yang bersedia untuk menyelamatkan seorang gadis dari genggaman salah satu mafia bernama London, di mana dia rela menumpahkan darahnya sendiri demi membantu masyarakat yang tengah mengalami kesusahan. London. Potensi yang dimiliki anaknya pun tidak Nino sia-siakan, di mana dia memilih untuk memasukkannya ke dalam pendidikan setelah menyadari bahwa sang anak memiliki kecerdasan di atas rata-rata yang dapat menjadikannya orang besar suatu saat nanti. Selain pintar, Oba pun memiliki seorang gebetan bernama Tenny, ini rarainya, di mana mereka berdua saling mencintai dan saling berjanji akan menikah setelah mereka dewasa nanti. You can be the CBN governor. And then I'll be the chief magistrate. Di tengah keromantisan itu, dua sahabat yang Oba anggap saudaranya pun ikut mengungkapkan cita-citanya masing-masing, di mana Ivy ingin menjadi seorang penyanyi, sedangkan Giv akan menjadi manajernya ketika nanti Ivy sudah terkenal. Di tengah kebahagiaan masyarakat Isale Eko, terjadilah sesuatu hal yang tak terduga, di mana calon Elenian yang baru ditemukan tewas dengan luka bacokan di mana-mana. Yang hal itu langsung menuai pro kontra di antara beberapa kubu sehingga dari kejadian itu, setidaknya 100 nyawa hilang dalam sehari, yang hal itu disebabkan oleh bentrok antara anak buah Nino dengan salah satu kelompok yang diyakini telah membunuh ketua mereka. At least 100 men were buried the day he was killed. 15 tahun kemudian, terlihat 3 anak kecil yang kini sudah beranjak dewasa tengah mengunjungi makam Nino untuk mengenang kematiannya, yang mana diceritakan bahwa setelah kematiannya, Isale Eko atau Lagos mengalami perubahan yang sangat drastis, dengan Kasim yang menjadi Elenian baru menggantikan Nino yang sudah meninggal. A lot has changed in 15 years. Dengan kematian Nino jugalah Oba dan dua saudaranya itu menjadikan Kasim sebagai ayah mereka, di mana mereka malah dimanfaatkan oleh Kasim sebagai tukang pukul dan pemungut pajak atas perlindungan yang UMKM dapatkan darinya. Sementara Ipi memungut pajak, Oba dan Gip tengah mendatangi seorang anak buah Kasim di kantornya, di mana orang itu diduga telah menggelapkan uang sejumlah yang Kasim percayakan kepadanya, yang karena orang tersebut tidak kooperatif, Oba terpaksa harus membawanya dengan paksa sehingga Kasim yang kesal dengan wawancara saingannya di televisi pun akhirnya menemukan objek yang tepat untuk melampiaskan kekesalannya dengan membunuh si culas yang baru saja dibawa oleh Oba ke hadapannya. Dengan berbagai prestasi yang diraihnya, Kasim pun mempercayakan Oba untuk menjaga anak kesayangannya, yaitu si Tenny, di mana dia akan dijauhkan dari Lagos sebelum terjadinya bentrok pra pemilu yang sebentar lagi akan terjadi. Ketika di rumah, Oba kembali mengingat cita-citanya di masa lalu yang setelah pemilu selesai, dia akan kabur dari Lagos, sedangkan Ivy dan Gip akan pergi ke San Francisco untuk debut pertama musik mereka. After Kazim wins this election, he would have gotten his record deal. Di tengah indahnya lantunan lagu yang dibawakan Ivy, tiba-tiba datanglah anggota geng sebelah yang dipimpin oleh teman Nino sendiri, di mana setelah kematiannya, orang-orang yang awalnya berada di pihak Nino langsung berkhianat dengan bergabung bersama London.
Masalah tidak berhenti di situ, yang ketika hendak pulang ke rumahnya masing-masing, Ipi dikejutkan oleh kedatangan pacar sekaligus ibu dari anaknya yang baru lahir, di mana wanita itu marah-marah kepada Ivi yang telah menelantarkan dia dan juga anaknya tersebut. Dengan jiwa kepemimpinannya, Oba pun menyuruh Ipi untuk bertanggung jawab, di mana mereka langsung membawanya ke rumah Ipi agar mereka bertiga bisa tinggal bersama dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Esok harinya mereka bertiga pergi ke rumah Kasim untuk menjalankan misi terpisah, di mana Oba akan pergi bersama Tenny, Gift dengan anak buah Kasim untuk melihat pesanan senjata mereka, sedangkan Ivi menemani Kasim yang akan memotong rambut di sebuah salon. Yes, sir. Melihat luasnya apartemen Tenny membuat Oba sangat kesal. Bagaimana tidak, ketika melihat anak jalanan menderita demi Kasim, dia malah sibuk memperkaya diri sehingga Oba dengan gamblang menamai Kasim dengan sebutan si bangsat yang serakah. We all knew Kazim was a greedy bastard. Di perjalanan menuju salon, Ivi dijanjikan Kasim untuk menemui salah seorang produser kenalannya, yang dengan kesempatan itu maka impiannya pun agar segera terwujud sehingga dia tidak perlu lagi melakukan pekerjaan kotor di Lagos ini. Sesampainya di salon, Kasim tidak datang ke sana untuk bercukur, di mana dia malah menemui London dan saling berdebat tentang keikutcampuran London dalam acara pemilu mendatang. Dan Kasim yang awalnya memprovokasi London malah berakhir dengan terprovokasi sehingga dia tidak segan untuk membunuh saingannya itu meski di tempat umum sekalipun. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ipi kembali dipanggil oleh Kasim untuk menjalankan tugas baru, di mana dia harus membungkam setiap mulut yang mengetahui tentang kejadian di salon demi meminimalisir gosip yang bisa saja terjadi jika di antara mereka yang buka mulut. Dan sekarang dia harus membunuh si tukang cukur dan langsung pulang untuk menemui si produser yang dulu pernah Kasim agendakan. Ivi yang tidak pernah membunuh pun meminta solusi kepada Oba, di mana Shobo ini menenangkan sahabatnya dengan menyuruhnya agar tidak membunuh si tukang cukur jika dia bersikap kooperatif dan bersedia untuk menghilang dari Lagos. Di malam pengeksekusian, terlihat Ivi berada di dekat rumah si tukang cukur tengah menunggu Oba, yang Oba sendiri ternyata masih bertama Tenny yang tak dapat diberitahu agar tidak pulang terlalu malam karena dirinya cukup sibuk untuk saat ini. Don't do anything till I reach here. Just wait. I go so sure. Melihat Oba Rarungsing membuat Tenny bertanya-tanya tentang apa yang terjadi, di mana Oba menjelaskan secara rinci tentang kekesalannya terhadap Kasim serta nyawa saudaranya yang berada dalam bahaya, yang ketika tengah asik menceramahi Tenny, tiba-tiba ketidakpastian dari Oba memaksanya untuk bertindak sendiri, di mana Ivi yang sudah lelah menunggu pun terpaksa memasuki tempat si tukang cukur untuk menyuruhnya pergi dari Lagos. Namun yang tidak dia sadari adalah dirinya tidak benar-benar sendirian karena ada kelompok lain yang telah menguntitnya dari belakang. Dan kembali ke Tenny dan Oba, ternyata kejadian yang mereka alami bukanlah sebuah tabrakan, melainkan aksi yang disengaja, yang entah apa maksud dari semua itu. Berita kematian Ivi pun dengan cepat menyebar ke telinga semua orang, yang dengan segala kepanikannya, Gip langsung meluncur ke TKP untuk memeriksa apakah teman sekaligus saudaranya benar-benar mati malam itu. Setelah melewati kenikmatan tersebut, Oba akhirnya tersadar akan janjinya kepada Ivi, di mana hal itu berubah menjadi kesedihan setelah dia mendapat kabar dari Gift yang menyatakan bahwa saudara mereka telah mati dengan cara yang mengenaskan. Now, there'll be no turning back. Esok harinya di gereja, ibu dari Ivi pun berorasi dengan sangat keras tentang murka Tuhan dan mengutuk semua orang yang telah membunuh anaknya dengan berkata bahwa Lagos tidak akan pernah mengenal damai. Dan setelah pemakaman selesai, Oba yang sangat marah atas kematian sahabatnya pun langsung mengumpulkan seluruh pasukannya yang akan dia kerahkan untuk menyerang markas Ekun, sehingga sementara keroconya berperang di luar, Oba yang sudah dikuasai emosi itu pun menerobos masuk ke dalam dan menghubak-habik para petinggi di sana, meski tetap kalah karena jumlahnya yang tak seimbang.
Bukannya menyiksa habis-habisan, Ekun malah memberikan anak temannya itu sebuah nasihat di mana dia mengatakan bahwa musuh Oba yang sebenarnya tidak jauh dari dirinya sendiri. Dia juga menjelaskan tentang keterlibatan Ologurun atau si politikus dan Kasim atas kematian Ivy, di mana mereka mengambing hitamkan sebagai bentuk rekonsiliasi sakit. Dia juga menjelaskan tentang keterlibatan Olorungun dan Kasim atas kematian Ivy, di mana mereka mengkambing hitamkannya sebagai bentuk rekonsiliasi terhadap pihak oposisi yang tengah mengincar mereka berdua setelah membunuh si London, dan orang yang menabrak Oba tempo hari pun sebenarnya adalah Ekun, di mana dia akan membunuh Tenny jika Kasim gagal menyelamatkan Ivy. Sebelum pulang, anak tegas Ekun lantas berkata kepadanya di mana dia tidak menyukai Oba, namun dia lebih tidak suka jika pemilu nanti kembali dimenangkan oleh rejim Bagong dari Olorungun dan juga Kasim. Setelah pertemuan itu, Oba pun membuat komitmen dengan Gift untuk membunuh Kasim dan ante-antenya karena mereka telah mengkhianati keluarga, bahkan membunuh Ivy dengan kepentingan mereka sendiri. Dan meski harus mengorbankan nyawa, Oba tetap berkomitmen untuk membalas dendam dan tak akan pernah berhenti sampai si Kasim mati di tangannya. Malam itu juga, Oba CS pun mulai melakukan rencananya, di mana mereka menangkap kaki tangan Kasim melalui jebakan sederhana, namun sangat patri jika targetnya merupakan orang yang sangat lemah iman. I know that I will do whatever you want me to do. Tak ingin mati konyol, si anak buah Kasim tersebut pun bersedia untuk membocorkan semua rahasia atasannya sehingga Oba dapat dengan mudah menghancurkan seluruh persenjataan Kasim yang tentu saja akan sangat melemahkannya di masa perang. Dia juga memberitahu Oba tentang sebuah rahasia kelam di masa lalu, di mana ayahnya dibunuh oleh Kasim karena menentang Olorungun dan berpihak pada calon gubernur selain dirinya. Hal itu terpaksa dilakukan karena ayah Oba sangat berpengaruh di hati masyarakat, sehingga dipastikan bahwa Olorungun akan kalah dalam pemilu kala itu. Fubana. Sebelum berperang, Oba lantas menelepon ibunya untuk memberitahukan tentang balas dendam yang akan dia lakukan kepada pembunuh ayahnya. Namun sebelum kata-katanya tersampaikan, si ibu langsung menutup telepon tersebut karena menganggap bahwa mereka berdua sudah tidak memiliki ikatan lagi. Untuk melawan Kasim dan Olorungun, Oba pun mengundang seluruh ketua geng yang ada di kota Lagos, di mana mereka akan bekerja sama untuk meruntuhkan rejim Olorungun demi mengubah masa depan anak jalanan dengan memihak wajah baru untuk memimpin dan merubah nasib mereka yang tidak beruntung. Sebelum memasuki tahun pemilu, seluruh masyarakat Isale Eko tampak sedang berpesta untuk memperingati kematian London, di mana pesta yang awalnya dipenuhi riang gembira harus berakhir dengan pesta darah setelah pasukan Oba membantai koalisi Kasim yang juga berada di sana untuk mengikuti perayaan. Kini hanya tinggal Oba dan Kasim yang tersisa, di mana mereka akhirnya berduel dalam rangka balas dendam sekaligus menentukan siapa Elenian baru yang akan memimpin Isale Eko. Ketika nyawa Oba sudah di ujung tanduk, tiba-tiba Gift datang ke atap dan langsung menembaki Kasim sehingga dia pun mati saat itu juga. Yang kematian Kasim terlihat begitu jelas oleh anaknya, di mana sosok si pembunuh malah menunjukkan diri sehingga Tenny tahu jika orang yang membunuh ayahnya adalah pacarnya sendiri. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, kini Oba dinobatkan menjadi Elenian baru, sang pemilik manusia, di mana dia berkoalisi dengan gubernur baru untuk membangun masa depan Isale Eko menjadi lebih baik ke depannya. Tamat ending yang sangat membagongkan.